Tutorial setting LC241 menggunakan Grundfos Go. Setelah Anda berhasil mendownload aplikasi Grundfos Go pada smartphone Anda, maka setelah itu akan ada tampilan icon Go Remote seperti di pojok kanan bawah. Lalu, setelah ikon Go Remote diklik, maka akan muncul notifikasi seperti di layar saat ini untuk mengaktifkan koneksi Bluetooth antara smartphone Anda dengan produk Grundfos. Namun pada saat ini kami akan menampilkan fitur Grundfos Go untuk LC melalui metode offline, sehingga kami akan memilih close notifikasi ini. Selanjutnya, ada 3 cara untuk mengkoneksikan Grundfos Go dengan produk Grundfos. Jika Anda menggunakan smartphone, maka kami menyarankan koneksi menggunakan fitur Bluetooth. Anda dapat menekan tombol connect pada layar smartphone Anda dan pastikan koneksi Bluetooth pada LC dalam keadaan aktif. Untuk mengakses demo mode pada Grundfos Go, Anda dapat menggeser layar ke kanan atau menekan tombol Select Connection yang terdapat di pojok kiri atas. Setelah itu, klik tombol demo mode dan akan muncul berbagai pilihan produk Grundfos yang dapat terkoneksi dengan Grundfos Go. Sekali lagi kami informasikan bahwa pada saat ini yang kami tampilkan adalah mode offline. Pada kesempatan ini, kami akan memperkenalkan fitur-fitur yang terdapat pada LC241. Untuk catatan, antara fitur LC231 dan LC241 pada Grundfos Go tidak memiliki banyak perbedaan, sehingga informasi yang kami berikan saat ini juga dapat diaplikasikan pada LC231 nantinya. Kemudian, Anda dapat klik OK. Pada tampilan ini, Anda dapat melihat fitur-fitur yang tersedia untuk mengetahui status dan juga pengaturan LC241 yang dikehendaki. Dimulai dengan icon pada pojok kiri atas dengan gambar LC241, di mana Anda dapat mengetahui spesifikasi detail untuk produk yang dibeli. Namun dikarenakan ini adalah demo mode atau offline, maka informasi produk number tidak tersedia. Kemudian, Anda dapat kembali ke tampilan sebelumnya. Lalu untuk warning dan alarm yang berada di tengah atas, dapat memberikan informasi mengenai kode peringatan yang sedang terjadi pada LC Anda. Setiap kode akan mewakilkan permasalahan yang terjadi pada pompa celup Anda, dan di halaman ini juga Anda dapat mereset alarm apabila permasalahan sesuai indikasi sudah tertangani. Dan untuk mengakses informasi mengenai alarm dapat dilakukan melalui banyak opsi pada Grundfos Go ini, salah satunya seperti yang baru saja saya jelaskan. Lalu, Anda dapat kembali ke tampilan sebelumnya, dan pada pojok kanan atas, terdapat fitur pengaturan atau kontrol pompa, di mana pada fitur ini Anda dapat memilih tipe operasional pompa 1 dan 2, on, off, atau auto. Kembali ke layar utama demo mode untuk LC241, dan kita dapat melihat 2 ikon pompa pada sebuah kolom yang menggambarkan sebuah pit atau tangki air di lapangan. Apabila Anda perhatikan dengan seksama, maka pada bagian kanan tangki air terdapat indikator untuk 5 level air, yaitu paling bawah menggambarkan dry run, lalu di atasnya menggambarkan stop level, dan di atasnya lagi menggambarkan start pompa 1 dan start pompa 2. Serta yang paling atas menggambarkan tangki pada kondisi high level alarm. Pada bagian bawah tangki, terdapat keterangan nominal tinggi air aktual.
Kondisi ini hanya terdapat pada saat Anda menggunakan tipe analog sensor. Pada ikon pompa yang terlihat di layar saat ini, menggambarkan bahwa kedua pompa dalam kondisi normal dan juga mode auto. Anda juga dapat mengoperasikan pompa 1 dan 2 dengan langsung menekan gambar ikon pompa. Selanjutnya, pada fitur status, Anda akan mendapati banyak informasi mengenai pompa celup yang terkoneksi. Informasi sebagai berikut. Water level atau tinggi air pada tangki penampungan, di mana hal ini hanya dapat diinformasikan apabila koneksi level sensor menggunakan analog. Kemudian, informasi mengenai konsumsi energi, di mana pada LC241 dibutuhkan tambahan modul current transformer. Selain itu, Anda dapat mengakses informasi lainnya seperti running time hingga jenis modul yang terpasang. Lalu, pada opsi IO242, kita dapat mengetahui tipe-tipe sensor yang dipasang, berikut dengan informasi yang dapat kita tarik melalui output relay. Lalu, pada pilihan pompa 1 dan pompa 2, kita dapat melihat informasi lengkap pada masing-masing pompa untuk jam operasional pompa per hari, jam operasional pompa kemarin, jumlah start-stop hari ini, serta jumlah start-stop kemarin, konsumsi energi per pompa, dan juga arus motor pompa. Lalu, Anda dapat kembali ke layar utama demo mode untuk LC241. Pada menu setting, terdapat banyak pilihan yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Mulai dari level control, yang mana kita dapat menemukan banyak pilihan pengaturan seperti tipe sensor yang dimiliki, tipe aplikasi yang sesuai di lapangan, lalu untuk pengaturan level air mulai dari high level sampai dry running level, dapat Anda setting melalui Grundfos Go apabila Anda menggunakan level sensor tipe analog. Pada fitur after run delay, Anda dapat mengatur waktu respon untuk sensor high level untuk mencegah frekuensi start-stop yang cukup sering pada kondisi tertentu. Sama halnya pada fitur stop delay, Anda dapat mengatur waktu respon untuk sensor stop level. Hal ini berguna untuk mencegah start dan stop pompa terlalu sering dan juga mengurangi resiko water hammer pada pipa panjang. Pada fitur signal detection time, Anda dapat mengatur waktu respon terhadap sinyal yang diberikan oleh sensor di dalam pit atau tangki untuk dapat diproses pada controller dan pompa. Pada fitur I/O modules, kita dapat mengkonfigurasikan pengaturan untuk input dan output sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Kemudian, pada masing-masing opsi berikut, terdapat panduan posisi koneksi sensor pada LC. Lalu, mengenai relay, untuk masing-masing pompa memiliki satu output relay. Kita dapat memilih untuk menarik satu informasi dari opsi yang tersedia seperti berikut ini. Automatic Alarm Reset. Pada poin ini, kita dapat mengatur reset otomatis untuk alarm yang dikehendaki. Motor Protection pompa 1 dan pompa 2, di mana pada fitur ini, kita dapat memilih aplikasi temperatur dan moisture sensor yang ingin digunakan. Pada moisture sensor,
Kita juga dapat menyesuaikan waktu cooldown yang diinginkan pada masing-masing pompa. Anti-seizing. Fitur ini berfungsi untuk start pompa tanpa perintah dari level sensor yang ada. Gunanya untuk menghindari sedimentasi pada impeller pompa. Pengaturan dapat dilakukan terhadap rentang hari atau waktu, sekaligus lamanya putaran yang diinginkan. Buzzer settings dapat kita aktifkan dan nonaktifkan. Manual start. Fitur ini berfungsi bagi user untuk dapat mengatur lamanya manual start tanpa aktivasi level sensor. Dan juga otomatisasi untuk kembali ke pilihan auto atau off. Power on delay. Fitur yang berguna untuk user agar dapat mengatur interval waktu pompa start. Hal ini dapat menghindari lonjakan voltase pada saat input listrik secara bersamaan pada beberapa pompa sekaligus. Display units. User dapat memilih satuan yang dikehendaki, apakah meter atau feet. Multi-pump settings. Pada konteks kontrol untuk dua pompa, user dapat mengatur interval start untuk pompa berikutnya. Jumlah pompa yang dijalankan, waktu maksimum untuk running per pompa, dan juga mengistirahatkan pompa sesuai dengan waktu yang diinginkan. Max number of starts per hours. User dapat memproteksi pompanya dengan memberikan batasan jumlah start pompa per satuan waktu yang dikehendaki. Max number of restarts tidak berbeda jauh dengan fitur max number starts per hours. Namun, pada fitur ini, user dapat mengatur tenggang waktu untuk pompa restart dan juga bisa di-set max number restartnya. Jenny Bus Address. Kita dapat memberikan informasi nomor koneksi apabila ingin dihubungkan dengan sistem SCADA. Security, kita dapat mengunci panel display LC ataupun Go Remote untuk LC. PIN berjumlah 4 angka yang seandainya lupa dapat digantikan dengan 4 angka terakhir yang tertera pada serial number yang terdapat pada LC. Service, memungkinkan user untuk mengatur alarm pengingat untuk jadwal servis pompa. Store dan recall settings, kita dapat menyimpan settingan yang dikehendaki dan diberi nama. Pengaturan tersebut tersimpan dalam store dan dapat diaktifkan sesuai dengan kebutuhan dengan cara recall.